Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mestre dan Investment. Hari ini tanggal 27 Agustus 2023, teman-teman, hari Minggu. Seperti biasa ketika weekend saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk eh, memberikan komen untuk saham-saham apa yang akan dibahas ya. Ini sudah masuk beberapa komen ya, sekitar 10. Akan langsung aja ke bahasan ya, teman-teman. Oke, baik. Saham yang pertama adalah BBTN ya. Perbankan BBTN. Kita akan lihat dulu, bukan BTEK ya, tapi BBTN. Saya ketik dulu BBTN. Oke. BBTN. Lama saya nggak lihat ini barang, tapi pernah saya analisa ya. Coba kita lihat dulu ceritanya sekilas. Dia ada uptrend price channel, namun demikian break dari support dari uptrend price channel. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kita switching ke weekly-nya. Weekly-nya juga kelihatan memang downtrend. Nah, oke, dari sini kita mulai bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari pergerakan BBTN. Nah, teman-teman bisa ngelihat ini adalah weekly chart dari BBTN ya. Dimana ketika kita hubungkan titik di sini nih ya dengan di bawah, ternyata ada satu kondisi pergerakan yang turun ya. Turun dari 3.890 sampai 7.210 ya ketika COVID kemarin ya. Ketika COVID dia benar sudah mulai rebound, namun demikian dia terkoreksi lagi dan tren kenaikan itu kalau kita hubungkan ternyata menjadi resistan pergerakan dari BBTN ya. Dari sini udah jelas ini adalah salah satu cara melihat bagaimana suatu saham itu bergerak dalam rentang waktu yang lebih lebar ya, seperti itu. Lebih lebar, lebih luas di sini adalah monthly. Nah, monthly bisa kita jabarkan ke dalam weekly. Kalau inline artinya monthly-nya downtrend, weekly-nya downtrend, daily-nya downtrend. Nah, memang dia sedang downtrend ya. Weekly-nya juga masih downtrend dengan pergerakan yang cenderung sempit. Walaupun demikian, monthly-nya downtrend kita bisa ngelihat ada candle yang bergerak naik, ada candle yang bergerak turun. Kalau kita breakdown ke weekly, ini ya ada yang naik, ada yang turun. Nah, kesempatan seperti ini sebenarnya tetap bisa kita gunakan untuk trading teman-teman ya. Dengan catatan untuk trading itu kita mencari rentang gerak yang lebar dan terpola. Ya, terpola dan lebar. Nah, kalau terpola tapi tidak lebar jadinya adalah seperti ini. Jadi kondisi dari si BBTN saat ini sebenarnya tidak menarik. Nah, tidak menarik karena rentangnya ini weekly ya. Rentangnya sempit. Nah, kita bongkar lagi ke daily. Ternyata sebenarnya dia ada satu pola ya. Kita itu trading itu kan mengamati pola. Polanya terbaca ada satu pergerakan uptrend price channel ya. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah seperti itu terus. Ketika ketemu resistan dia cenderung terkoreksi, turun lagi sampai support seperti itu dan itu terjadi perulangan. Kalau teman-teman bisa membaca seperti itu, maka teman-teman bisa membaca peluangnya dia lagi di mana begitu. Baik. Dia sudah mulai ada kenaikan tapi breakdown-nya cukup berlebihan. Saya akan membaca dari kondisi terakhir saja di sini. Koreksinya dia sudah sampai di mana? Di sini, oke. Yang sebelumnya saya akan hapus. Nah, dia atau dalam pergerakan naiknya si BBTN ini teman-teman. BBTN ini, nah ini lebih jelas kan. Ini kondisinya pergerakan naiknya lebih jelas terbaca. Ini pergerakan BBTN dalam area hijau ini saja ya. Bahwa dari swing low di sini sampai swing high di sini. Dia mengalami koreksi ya dalam tren naik ini. Dia mengalami koreksi di mana koreksinya itu support pertama di break ya. Support kedua di break. Nah, support kedua ini adalah 38 retracement. Breakdown dari 38 retracement, maka terbuka target sampai ke 61,8 retracement. Dan saat ini pun, kalau kita lihat break dari atau tidak mampu breakout dari 38 retracement, tidak mampu menjebol resistan di 1300. Dia cenderung turun ya teman-teman. Cenderung turun dan dia juga jebol di support sebelumnya. Ini support ya. Nanti juga ada support lagi. 50 retracement ini juga support ya. Yaitu di 1271 dan ada support minor di 1266. Nanti perhatikan aja support berikutnya.
1250, tetapi memang tujuannya dari pergerakan si BBTN ketika dia break dari 38 retracement itu adalah ke 61 ya. Jadi break dari 38 tujuannya ke 61. Jadi memang ini barang masih turun. Dari candlestick terakhir juga berkata dia masih turun ya. Walaupun tertahan di supportnya 1265. Kita tinggal lihat besok hari Senin seperti apa. Kita mungkin ada data tambahan pendukung tambahan dari data asingnya. Memang asingnya masih banyak keluar ya. Dan juga nah untuk volumenya masih kecil aja ya, tidak ada spike volume ketika terjadi penurunan. Oke, kemudian sementara mungkin kita tunggu dulu di sekitar 1245. Namun demikian ini kalau sampai di 1245 ini koreksinya udah ekstrim ya. Secara tren kenaikannya udah habis. Jadi tinggal ditunggu aja. Ketika udah melewati 61,8, ketika teman-teman mau masuk, maka dilihat ada price action nggak. Kalau price actionnya berkata dia masih cenderung turun, sebaiknya dilepas dulu dan priority kita adalah ke saham-saham lain dulu ya, karena banyak pilihan saham-saham lain yang lebih menarik daripada ini ya teman-teman. Baik, kemudian adalah request teman-teman untuk membahas BRMS ya. BRMS belum lama saya analisa ya, saya analisa. Kita coba lihat monthly-nya. Oke, monthly-nya di weekly-nya aja lebih jelas ya. Baik, teman-teman, weekly-nya kita lihat di weekly-nya memang jelas sekali ya, bahwa dalam pergerakan dia turun ini dari ini swing high ini ya ke swing low di sini. Jadi ketika dia naik terkoreksi ya teman-teman. Terkoreksi ini anunya ya. Ini kita nggak bicara ininya dulu deh. Kita nggak bicara Fibunya ini dulu supaya teman-teman nggak rancu. Nah, ketika dia naik terkoreksi gitu dan dia tertahan sampai di EMA 200. Di EMA 200 ini dia akhirnya mantul ya. Nah, ketika dia mau mantul, kita ukur seberapa kuat dia naik. Nah, ini swing high ya, swing low. Dan sebenarnya dari swing high, swing low ini kita juga bisa menarik Fibo langsung, Fibo peak and through ya, jenis Fibo peak and through dalam area ini saja. Nah, di sini saya akan sertakan trend base ya. Jadi dalam dia tren turun ini kita bikin tren di mana tren itu harus terpotong supaya kita mendapatkan satu area breakout dari trennya. Ini tren turun itu kan berarti resistannya ada di atas. Nah, terjadi breakout resistan berarti dia valid untuk kita pasangin Fibo trend base seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa ngelihat bahwa ketika naik terkoreksi dan kemudian beranjak naik lagi, ini adalah resistan pertama berhasil dilewatin, resistan kedua sempat ada konsolidasi sebentar, sempat ada consolidation after break ya, ketika break dia konsolidasi sebentar, baru kemudian break lagi. Sebenarnya secara pergerakan weekly dari si BRMS ini bagus banget teman-teman. Nah, terus kemudian dia ketemu ketemu 50 retracement. Kecapek di situ, dan dia mulai balik arah ya. Ada sempat melewati 50 retracement, namun demikian closingnya di weekly ini nggak mampu ya. Jadi sementara untuk resistan dari si BRMS ini ada di 210 teman-teman. Nah, itu adalah weekly-nya, mungkin daily-nya. Nah kita lihat dulu ya, ini 304, atasnya bawahnya 115. Maka kita bisa gambar ulang di sini karena rentang di daily-nya ini lebih lebar. Kita juga bisa gambarkan gambar yang tadi supaya kita bisa tahu posisi-posisi dia tuh di mana. Namun demikian ini sudah sedemikian lebar jadi mungkin agak sulit untuk menggambarnya, tapi nggak apa-apa, masih bisa. Seperti ini. Ya, teman-teman bisa ngelihat bahwa harganya si BRMS ini ternyata udah sentuh di 50 retracement. Nih. 50 retracement ini adalah separuh dari pergerakan turun. Jadi kenaikan dia ini udah sampai di separuh. Kapan sentuhnya? Sentuhnya hari Kamis.
hari Rabu sentuh, Kamis sentuh, Jumatnya sedikit turun ya, karena Kamisnya udah sedikit turun di situ. Jadi 50 retracement sementara menjadi resistan. Teman-teman perhatikan di 210. Kondisi asingnya dari BRMS volumenya cukup terbentuk ketika dia mulai naik, dan untuk volume asingnya oke ya, solid untuk asing masuknya. Baik, kemudian yang di request teman-teman adalah saham Bumi. Bumi langsung kita lihat asingnya dulu. Solid ya, asingnya solid. Ya sedikit ada asing keluar. Hari terakhir masih solid masuknya. Volume ada penurunan ketika terjadi penurunan. Nah, sebelumnya dia sempat naik ya, kenceng, tapi kemudian terkoreksi. Kita lihat kondisi chartnya dari Bumi. Nah, Bumi itu sempat sentuh di 50 retracement. Pernah saya analisa sebelumnya beberapa hari yang lalu ya. 50 retracement langsung terkoreksi di bawah 38 dan sampai di MA 200 lagi. Jadi masih belum mampu closing di atas MA 200. Di weekly-nya, nah ini sama di weekly-nya, di monthly-nya, di weekly-nya aja deh. Di weekly-nya ya, dalam tren yang lebih besar. Sayangnya saya nggak bisa ngelihat titik sebelumnya ya, karena ini sudah terbatas sekali di data OLT saya. Jadi sementara kita gunain dari data ini aja 246 di 2022 ya, 246. Titik tertingginya turun terus kemudian naik lagi. Jadi resistan masih ada di 151 untuk Bumi ya. Kalau bisa mampu lanjut, nanti ada resistan 170 yang merupakan 50 retracement ya. Sebelumnya juga nggak kuat di sekitar sini 170-an di 50 retracementnya dia ya. Jadi mesti kita perhatikan di area situ untuk resistannya dia. Nah terus kemudian ada yang nulis, tapi saya nggak bisa mengartikan teman-teman karena tertulis untu gitu. Lah untu tuh nggak ada ya teman-teman, adanya UNTR ya. Nah UNTR United Tractor nggak apa-apa saya bahas ya, semoga benar ya. Ini adalah United Tractor dalam daily. Teman-teman bisa ngelihat bahwa sebenarnya pergerakan dari si United Tractor ini cukup terjaga nih di area 50 sampai 60 retracement, 61,8 retracement. Namun demikian konsolidasi selama 2 minggu, hari Kamis breakdown supportnya lanjut ya. Breakdown support di 50 di MA 200 lanjut turun sekarang nih. Nah, kalau seperti ini, teman-teman saya akan mencoba mencari menjejak turunnya dia itu sampai seberapa ya. Ya walaupun sebenarnya teman-teman tuh bisa ngelihat supportnya dia jelas ada di 25.800 di sini. Yaitu yaitu 38 retracement sebelumnya. Kalau masih nggak kuat lagi ada di sini, boleh diperhatikan ini. Ini kisarannya di 25.400 di sini. Dari mana Pak? Itu dari candle sebelumnya di sini. Ada lagi, ada di 38 retracement, 23,6 retracement di 24. Jadi supportnya dari si United Tractor 25.800, 25.400 ya. Kemudian 24.500-an United Tractor ya. Kita cek dulu. Ketika turun ini volumenya kenceng teman-teman ya, jadi harus berhati-hati. Dan asingnya juga turunnya kenceng. Nah, saham-saham dengan tipikal market cap tinggi ya, yang mana marketnya efisien ya, buyer and sellernya efisien, maka kondisi asing boleh kita perhatikan ya, volume juga tentu akan sangat membantu. Jadi ini saham turun dengan volume, maka turunnya masih akan powerful ya, turunnya masih akan powerful. Nah, kalau tadi kita menggunakan supportnya dari support yang ada sebelumnya. Nah, untuk lebih presisi teman-teman, kita menganggap dari swing low ke swing high ini naik ya, maka kita gambar Fibonacci lagi untuk mencari titik koreksi dia. Nah, Fibonacci-nya supaya nggak overlapping dengan yang sebelumnya yang di kiri ini akan saya gambar di sisi kanan, tapi titik entry atas bawahnya saya samakan ya, karena ini kan ada ray line-nya ya. Jadi
supportnya dia yang di sini jebol ya. Baru kemudian nih kuncinya nih di 25.900. Kalau 25.900 dia jebol, 38 retracement-nya jebol, maka terbuka peluang sampai di 24.500 ya. Which is 24.500 ini juga merupakan 23,6 retracement. Jadi kuncinya untuk si United Tractor di 25.900 dulu. Kalau 25.900 ini jebol atau 38,2 retracement ini jebol, maka targetnya ke 24.500. Kita cek dulu asingnya sudah ya tadi, asing dan volumenya sudah. Jadi asingnya tebel ketika turun, tebel buangnya ketika turun, dan volumenya juga tebel. Jadi inline ya, ini saham hati-hati dulu lagi turun. Baik, kemudian ada yang minta dibahas KKGI ya. KKGI, Resource Alam Indonesia. Daily-nya, nah ini langsung saja. Enaknya Fibonacci itu teman-teman, selama dia tidak berubah klasternya, maka coretan kita juga nggak berubah teman-teman. Jadi si KKG ini ada resistan sebelumnya di 61,8 retracement di 567. Nggak kuat dan ini turun ya, turun break dari 50-nya. Break dari 50-nya. 50-nya itu di 526 ya. Support berikutnya itu ada di 485. Ini sama ya, ini bisa kita geser dulu. Bisa kita geser dulu untuk mencari retracement dia ketika naik ya. Ketika naik retracementnya dia di berapa. Jadi dari sini bawah ini ke atas, kalau kita gunain trend base Fibo pasti belum jebol. Trennya masih terjaga ya, trennya masih terjaga. Tapi kira-kira kalau dia terkoreksi sampai 489 itu adalah di 38 retracement. Namun untuk lebih presisi mungkin kita gambarkan ini dulu aja deh. Fibo yang paling dekat. Fibo paling dekat itu ngambilnya dari sini ke sini ya teman-teman. Nah, saya akan bacakan supportnya dia ada di 523, kemudian 503. Break dari 503 targetnya ke 470 ya. Break dari 503 targetnya ke 470 ya, oke. Ke 470 itu untuk KKGI. Kondisi asingnya masih net sell. Kemudian untuk volumenya ketika naik kemarin sebenarnya mulai tinggi volumenya ya, tapi turun juga dengan volume juga. Ya wajar, ini mungkin masih ada yang mau exit ya dari saham ini ketika dia naik, ketika harganya sentuh harga mereka, sehingga mereka secara naluri akan buang dulu ya ketika pegang barang yang masih minus, kecuali yang sudah average down dari bawah. Baik, kemudian adalah TKIM, tapi enggak afdol kalau nggak saya bahas INKP-nya, maka saya bahas juga. Ini adalah TKIM ya, TKIM, oke. TKIM garis hijau ya, 7.260 itu 38 retracement ya, kuncinya di situ. Kalau dia jebol dari 7.260 targetnya ke 6.623 ya, kuncinya pokoknya di 38 retracement yang hijau ini ya, di support kedua di 7280. Nah resistannya ada di 7646 dulu ya, jadi tetap rentang geraknya sama dan terjaga tidak melewati 7200-an. Itu supportnya kedua. TKIM ketika dia retracement volumenya kecil, oke. Dan asingnya sih masih net buy net sell, masih belum dominan ya. Baik, kemudian INKP masih asingnya masih mix juga. Ketika terjadi retracement ini volumenya kecil, itu wajar. Kita lihat INKP dulu. Nah, INKP juga sama ya, teman-teman. Secara pergerakan terjaga, tidak lewat sampai di support kedua yang saya lingkarin nih. Tidak lewat dari support kedua di 8923. Sebenarnya kedua barang ini masih cukup terjaga dalam pergerakannya. Nah, untuk INKP sama, sayangnya udah saya bahas tadi. Kemudian ada yang minta ERT. ERT kalau saya cari hanya ketemu ERTX ya. ERTX
volumenya asingnya ya mungkin kita abaikan kecil, volumenya juga ya nggak beragam. Ketika dia naik dengan volume, ketika turun atau konsolidasi nggak ada volume ya. Sementara kita lihat dulu, belum berkesimpulan. RTX secara pergerakan begini, kita cek dulu catatan saya, mungkin kita gunain tren yang lebih enak dibaca di weekly-nya ya. Oke, coba kita lihat di weekly-nya, polanya dulu seperti apa. Polanya sebenarnya banyak jarum ya. Di monthly juga lebih banyak jarum, artinya ini barang kalau naik bisa kenceng tapi juga terus turunnya kenceng. Jadi mungkin teman-teman bisa sedikit berhati-hati apabila pegang ini barang, karena di monthly-nya juga banyak jarum ya. Jarum itu apa Pak? Jarum itu adalah high, tapi closing-nya di candle itu sesuai sesuai time frame-nya yang kita lihat, itu closing-nya di bawah, jadi ngebentuk seperti ini ya, jarum ya, ngebentuk jarum. Nah terus dia dari naik ini turun, baru kemudian naik lagi. Kita akan coba cari resistan dia, tapi pasti 50 udah kelewat nih. Ya benar, 50 sudah kelewat di sini. 50 retracement sudah kelewat ya teman-teman. Pas ditutup di kemarin di 50 retracement. Jadi menjadi support ya, 375 menjadi supportnya dia. Resistan candle 412, baru kemudian 435 ya untuk ERTX daily-nya. Ini sama juga, kalau kita tarik dari ini juga sama kok. Kita tarik dari ini juga sama. Nah kan, 50 retracement ini apakah di 50 juga? Tertingginya 630, tarikannya tertingginya 630, sama ya, tarikannya ini sama. Sekarang bersandar di 50 retracement, kuncinya ya 50 retracement. Ini adalah tren turun kemudian naik, kita cari resistannya. Nah kalau kita pandang sebagai suatu tren naik yang kita cari di mana titik koreksinya, bisa ya. Fibo itu bisa untuk mencari support, bisa untuk mencari resistan. Ya, kalau yang kiri tadi untuk mencari resistan, maka yang kanan ini, yang biru ini, yang hijau ini adalah untuk mencari supportnya dia. Jadi saya anggap ini sebagai suatu pergerakan naik ya, yang dimulai dari swing low di sini naik. Satu saham yang naik akan ada koreksi ya, koreksinya. Ya begini ya, ini titik puncaknya kita sebut sebagai swing high. Nah, dari situ dalam tren naik kita lihat koreksinya atau retracementnya ya, atau penjejakan supportnya dia. Nah seperti ini terlihat bahwa supportnya dia ada di 370 ya, baru kemudian ada support lagi di 320. Nah kalau break dari 320, koreksinya bisa sampai ke 245. Ini adalah untuk ERTX ya, ERTX kok seperti nama VGA ya, ERTX. Baik, kemudian ERA ya teman-teman. ERA kita lihat dulu. Ini dalam monthly, weekly. Oke, weekly kita bisa gunain untuk melihat kondisi dari ERA deh. ERA ini dalam weekly-nya teman-teman ya, sebenarnya cukup sering dia sampai di 50 retracement ya. Ada bulan Februari, ada bulan Maret ya, terus kemudian ada bulan Agustus juga sampai di 50 retracement, sehingga 50 retracement ini masih menjadi resistan dia yang alot. Supportnya dia resistan dia kemarin nggak mampu dilewatin 510 ya, angka psikologis sekaligus angka psikologis. Nah dia akhirnya koreksi, support dia ada di 460 sekarang. Memang beberapa hari ini dia kelihatan bergerak di running trade, tapi saya nggak tertarik karena ini dulu sempat saya ikut tahun lama dulu ketika dia pergerakannya bagus. Memang akhir-akhir ini memang kurang kenceng ya. Jadi ya memang karena sebelumnya kan dia pernah naik juga ya. Kemungkinan ada resistan volume yang masih membuat pergerakan dari saham ini cukup alot ya. Ketemu resistan 50 retracement juga si ERA ini. ERA ya.
volume masih biasa, asingnya juga masih banyak keluar teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah video keempat saham request teman-teman, karena video yang ngebahas saham-saham terkait request teman-teman itu sudah saya mulai dari minggu lalu 2 video dan hari ini 2 video. Bagi teman-teman yang mungkin masih ingin menanyakan sahamnya apa, silahkan berikan komentar di video ini, akan saya catat. Tapi saya usahakan akan saya bahas di weekend teman-teman ya, Sabtu Minggu seperti itu. Namun demikian untuk video untuk saham-saham yang masuk ke bahasan saham-saham potensial ya, biasanya akan saya bahas di Senin sampai Jumat ya, pas market buka gitu. Hari Jumat pun saya masih ngebahas, Jumat sore, video hari Jumat malam itu masih saya ngebahas video tentang Jumat dan potensinya untuk Senin. Sedangkan untuk mengisi Sabtu Minggu itu saya berikan kebebasan teman-teman untuk membahas saham yang bukan saya miliki, tapi yang teman-teman bahas gitu. Itu adalah analisa saya, biasanya berdasarkan pada arah tren, menggunakan moving average ya, menggunakan trend line, menggunakan Fibonacci, menggunakan volume, kemudian menggunakan asing net buy net sell ya. Teman-teman, demikian dari saya video ini. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.